Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam kondisi yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Crash Landing on You. Dan dasar perenungan kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Sebelum membaca, mendengar, dan merenungi firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami kembali datang dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami istirahat semalam, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tenaga dan tubuh yang lebih segar. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima di hari-hari kemarin. Untuk pekerjaan, untuk keluarga, saudara, dan teman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, saat ini ketika kami berdoa, mungkin ada dari antara kami yang sedang tidak baik-baik saja. Ada dari kami yang pagi ini datang dengan membawa begitu banyak beban dalam hati kami. Rasa sakit hati, kesedihan, keputusasaan yang menyesakkan dada kami. Tuhan, ampuni kami akan kelemahan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengampuni orang lain ketika kami merasa sakit hati dan marah kepada sesama kami. Agar hati kami dan jiwa kami pun boleh disembuhkan. Bagi kami yang saat ini merasa sedih dan putus asa, ketika kami merasa hidup ini tidak adil pada kami, mampukan kami Tuhan agar kami mengerti bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Bahwa tangan kasih-Mu selalu memeluk erat kami, menuntun kami, hingga kami mampu melalui setiap kesedihan dan masalah yang datang dalam kehidupan kami. Jagalah pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kami, Yesus, agar hidup kami tidak justru mendatangkan kesedihan, sakit hati, dan masalah, tapi boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah firman yang akan kami dengar pagi ini dapat menjadi penuntun dalam tingkah dan laku kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya. Amin. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ada sebuah drama Korea yang berjudul Crash Landing on You. Tokoh utama perempuan di film ini adalah seorang bos besar perusahaan raksasa yang kaya raya dari Korea Selatan. Dia cantik, tapi dia pemilih. Tidak hanya pemilih soal laki-laki, tetapi juga soal makanan. Dia terkenal tidak pernah mau makan lebih dari 3 sendok, bahkan dari seorang tukang masak yang terkenal sekalipun. Dia kalau makan telur, harus direbus selama 8 menit 27 detik. Kekurangan waktu untuk memasak telur tersebut atau kelebihan waktu membuat dia tidak mau memakannya lagi. Suatu hari, wanita ini sedang menguji coba pakaian olahraga para layang yang akan dibuat di pabriknya. Olahraga para layang ini mirip dengan olahraga terjun payung, hanya berbeda dari cara lepas landasnya saja. Saat dirinya sudah di angkasa, tiba-tiba muncul angin besar yang membuat dirinya tidak sadar dan akhirnya terdampar di Korea Utara. Seperti kita ketahui bersama bahwa Korea Selatan dan Korea Utara belum bisa bersatu. Mereka punya kehidupan, punya aturan,
dan banyak hal yang berbeda. Masuknya orang Korea Selatan ke Korea Utara atau dari utara ke selatan bisa saja menimbulkan kecurigaan-kecurigaan tertentu dan bisa menyebabkan seseorang dieksekusi mati. Akhirnya perempuan yang kaya yang pemilih ini diselamatkan oleh seorang kapten tentara dari Korea Utara dengan cara yang tidak terduga. Selama dia bersembunyi dari petugas keamanan, dan selama dia bertahan hidup dan menyusun rencana pulang ke Korea Selatan, ada banyak hal tragis yang membuat perempuan ini mengalami masalah bertubi-tubi, hidup susah dan menderita. Tetapi setelah dirinya terbebas dari semuanya itu, dia memiliki kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Menurut rekan kerjanya, bos besar ini berubah menjadi semakin baik. Kesulitannya dan penderitaannya yang ia alami ternyata menjadikan dirinya berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman, sehingga setiap manusia yang mendapatkan permasalahan akan selalu berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Dan jika masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan cepat, terkadang manusia memilih untuk lari. Bahkan dalam pelariannya justru membawanya masuk ke dalam dosa yang lain. Dalam permasalahan yang manusia dapatkan, manusia terkadang cenderung memilih untuk meresponnya dengan marah, bersungut-sungut, mundur dari Tuhan, bahkan menjadi murtad. Manusia sering memilih cara berlari daripada setia pada proses penyelesaian masalah. Bahkan kalau bisa, hidup manusia tidak ingin ada masalah. Dalam bacaan kita hari ini, penulis surat Yakobus memberikan nasihat kepada para pembacanya untuk menganggap pencobaan atau permasalahan yang datang dalam hidup adalah sebuah kebahagiaan. Nasihat ini tampak bertolak belakang dengan kecenderungan hidup manusia normal yang akan bahagia jika tidak ada masalah. Tetapi nampaknya penulis kitab Yakobus ini paham bahwa setiap manusia yang menganggap pencobaan sebagai kebahagiaan adalah manusia yang akan mendapatkan pengalaman spiritual yang baik. Jika manusia anggap pencobaan adalah kebahagiaan, maka manusia tidak akan lagi takut menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang kepada dirinya. Manusia akan berani menjalani semuanya dengan tegar, tidak akan lari, dan setia pada setiap prosesnya. Dalam proses yang diikuti dengan setia, akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan dalam doa akan membawa relasi yang intim dengan Tuhan, membuat setiap manusia berani berpasrah kepada kehendak Tuhan dalam setiap masalah yang hadir dalam hidup. Setia pada proses juga menjadikan manusia memiliki kualitas iman yang baik, iman yang teguh. Bahkan ketika manusia menganggap pencobaan adalah sebuah kebahagiaan, dapat membuat kita merasa cukup dengan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Sehingga pada kesudahannya, kita akan menghasilkan buah yang matang, yang membuat kita merasa utuh dan sempurna, meskipun hidup dalam berbagai macam pencobaan. Firman Tuhan hari ini ingin mengajak kepada kita semua untuk mau menerima segala pencobaan yang sedang kita hadapi atau yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mengajak kita untuk setia pada setiap proses yang ada, sehingga kita menjadi manusia yang mampu tetap bertumbuh meskipun dalam setiap kesusahan yang ada. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita menghayati dan menghidupi firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama hari ini. Kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman yang baik.
Kiranya kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk selalu bisa hidup bertumbuh meskipun dalam setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Salam sehat, jiwa dan raga.